Setelah pertarungan antara Qin Chen dan Zhou Lingshan berakhir, pertandingan kedua pun dilanjutkan antara Li Guangfeng dan Wang Qinming, di mana pertarungan tersebut sangatlah sengit. Meskipun Wang Qinming adalah rakyat biasa, kemampuannya mampu menyaingi Li Guangfeng yang berasal dari keluarga bangsawan. Namun karena perbedaan dari segi sumber daya yang mereka gunakan, akhirnya Wang Qinming pun kalah dalam pertandingan itu. Kemudian pertandingan antara Qin Chen dan Li Guangfeng pun akan segera dilanjutkan ke babak final, yang mana akademi dan kerajaan akan memberikan hadiah kepada murid yang berhasil menjadi juara. Tak sampai di situ saja, ternyata kerajaan juga akan memanggil 8 murid terbaik untuk diikutkan dalam sebuah kompetisi. Sedangkan para penonton juga sudah mulai menebak-nebak siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Singkat cerita, akhirnya pertarungan antara Qin Chen dan Li Guangfeng pun dimulai. Di tengah pertarungan tersebut, para penonton dibuat kagum karena Qin Chen mampu beradu tinju dengan Li Guangfeng yang terkenal memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Di sisi lain, Raja Lingwu mengetahui meski mereka berdua bertarung menggunakan kekuatan pukulan yang sama, namun sebenarnya Qin Chen menggunakan teknik yang lebih sempurna dari teknik Li Guangfeng. Dengan intensitas pertarungan yang cukup lama, akhirnya membuat Li Guangfeng mulai terpojok. Karena itu, ia pun menggunakan kekuatan Bloodline Api tingkat 3-nya untuk menyerang Qin Chen. Meski begitu, Qin Chen mampu melawan dan berhasil mengalahkannya. Dan pada akhirnya, keempat juara dalam kompetisi ini adalah Qin Chen yang menempati posisi pertama, disusul Li Guangfeng di posisi kedua, kemudian Zhou Lingshan di posisi ketiga, dan Wang Qinming di posisi keempat. Setelah itu, kepala sekolah pun memberikan hadiah kepada juara pertama berupa 1 cincin penyimpan, 1 gulungan teknik tingkat Chuan, dan juga 10.000 koin perak. Namun, karena Qin Chen tak memerlukan teknik tersebut, ia pun ingin menukarkannya dengan uang. Sedangkan Raja Lingwu sendiri akan memberikan kesempatan kepada keempat pemenang itu untuk bergabung dengan penjaga kerajaan dan akan langsung diangkat sebagai wakil kapten. Tak sampai di situ saja, Raja Lingwu juga akan mengajak mereka berempat untuk masuk ke kolam roh darah yang ada di dalam pegunungan iblis setengah tahun lagi, di mana setiap orang yang bisa masuk ke sana akan mempermudah mereka untuk naik ke level surgawi. Dan menurut yang Qin Chen ingat, tempat itu dulunya pernah membuat kelima negara barat laut saling menumpahkan darah untuk mendapatkannya. Sampai pada akhirnya, dibuatlah kesepakatan yang mana akan diadakan sebuah kompetisi 5 tahunan dan 10 pemenang teratas akan mendapatkan masing-masing 4 tempat untuk masuk ke sana. Di sisi lain, ternyata Li Guangfeng masih saja tak terima akan kekalahannya. Setelah itu, Qin Chen pun pergi menemui sang ibu untuk merayakan kemenangannya. Tak berselang lama, Liang Yu bersama dengan Raja Kang datang menemui mereka, yang mana Raja Kang ingin meminta bantuan pada Qin Chen untuk mengajari Zhou Lingshan. Bahkan Raja Kang juga meminta Yuqi untuk tinggal di kompleks perumahannya jika ia berkenan. Namun, karena tak mau merepotkan Raja Kang, Yuqi pun menolak dan memilih untuk tinggal di rumahnya yang sekarang. Since berpindah di kediaman keluarga Qin, terlihat Qin Fen yang sedang dalam perawatan, di mana tabib itu mengatakan bahwa kolam spiritual Qin Fen telah hancur dan dibutuhkan pil regenerasi tingkat 6 yang sangat langka untuk bisa menyembuhkannya. Tak lama kemudian, Qin Yong pun datang dengan membawa kabar kemenangan Qin Chen. Sontak hal tersebut membuat Lady Zhou sangat marah dan memerintahkan Qin Yong untuk membunuh Qin Chen beserta ibunya. Dan jika Qin Yong gagal, maka Lady Zhou akan membunuh seluruh keluarganya. Di sisi lain, Qin Yuanhong ternyata juga telah dipanggil oleh Yang Mulia untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah keluarga Qin lakukan di Akademi Tianxing. Karena itu, ia pun meminta waktu kepada Yang Mulia untuk mencari tahu kebenarannya. Singkat cerita, akhirnya Qin Yuanhong telah sampai di rumah keluarga Qin, dan untuk menutupi kesalahannya tersebut, ia berencana untuk menjadikan Qin Yong sebagai pelaku atas semua yang telah terjadi.
Sedangkan Qin Chen yang kala itu sedang bermeditasi pun telah kembali meningkatkan kekuatannya ke ranah puncak manusia akhir. Akan tetapi, kekuatan tubuhnya masih belum cukup, mengingat ia ingin membalas dendam kepada Feng Xiuyu dan Xiongguan Xing'er atas apa yang telah ia terima di masa lalu. Sesaat setelahnya, Qin Chen didatangi ibunya yang ingin menceritakan kenangan masa lalu mereka saat masih di rumah keluarga Qin, di mana mereka berdua selalu diperlakukan dengan kejam oleh Lady Zhou dan anaknya. Di sana, Qin Chen juga bercerita tentang bagaimana dirinya bisa berubah dan saat itu Qin Chen bersumpah untuk menjadi lebih kuat agar ia bisa melindungi sang ibu. Di saat yang sama, terlihat Qin Yong yang pergi ke rumah Qin Chen dengan membawa beberapa pembunuh bayaran bersama dengannya. Sedangkan Qin Chen yang kala itu sedang bermeditasi, dikejutkan dengan pedang kuno yang tiba-tiba muncul dan memasukkan energinya ke dalam tubuh Qin Chen, sampai-sampai membuatnya tak sadarkan diri. Ketika bangun, secara mengejutkan kultivasi dan kepekaannya meningkat drastis. Tak lama setelahnya, Qin Chen mendengar suara dari luar yang ternyata adalah Qin Yong yang akan melakukan aksinya. Karena itu, Qin Chen pun memutuskan untuk pergi ke kamar ibunya dan memastikannya aman. Kemudian ia pun menyerang salah satu pembunuh bayaran tersebut dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Alhasil, Qin Chen pun berhasil membunuh beberapa pembunuh bayaran itu. Di saat yang sama, Qin Yong yang telah sampai di kamar Qin Chen akhirnya mendapati kalau Qin Chen tidak ada di tempat itu. Karena itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke kamar Yuqi dan segera membunuhnya. Melihat ibunya dalam bahaya, Qin Chen pun keluar dan membunuh para pembunuh bayaran yang bersama Qin Yong. Dan pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut, Qin Yong dikagetkan dengan Qin Chen yang bisa menyamai kekuatannya. Untuk itu, ia pun segera memakan amukan darah agar kekuatannya menjadi bertambah. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh wakil komandan penjaga kota bernama Zuli yang telah diperintahkan oleh Raja Kang untuk menjaga Qin Chen dan ibunya. Akan tetapi, rupanya Zuli masih tak mampu untuk menghadapi Qin Yong. Di sisi lain, Qin Chen yang mengawasi pertarungan tersebut akhirnya menyuruh Zuli untuk menyerang tulang rusuk kiri Qin Yong. Dan secara mengejutkan, ternyata cara itu berhasil untuk melukai Qin Yong. Menyadari bahwa ia tak akan bisa menang, Qin Yong pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun, tiba-tiba Qin Chen memberikan serangan padanya dan berhasil membuat Qin Yong tewas di tempat itu. Tak lama kemudian, Yuzi pun keluar dari kamarnya dan kaget mendengar apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Lady Zhou dan putranya ternyata masih berharap-harap cemas menunggu kabar kematian Yuqi dan Qin Chen. Akan tetapi, sesaat setelah itu mereka dikejutkan dengan mayat Qin Yong yang telah berada di depan pintu rumah keluarga Qin. Karena hal tersebut, Qin Yuanghong pun khawatir tentang bagaimana cara ia menjelaskan tentang semua yang telah terjadi kepada Yang Mulia saat di pengadilan. Tak berselang lama, Qin Yuzi pun menemui mereka dengan perasaan marah. Dan Qin Yuzi juga mengancam jika terjadi sesuatu kepada Yuqi, maka ia tidak akan membiarkan mereka berdua. Keesokan harinya, terlihat Lin Tian yang pergi ke rumah Qin Chen setelah ia mendapatkan kabar dari kepala sekolah Chu dan Raja Kang tentang penyerangan yang terjadi tadi malam. Di sana, Qin Chen juga melihat bahwa saat itu kultivasi Lin Tian telah meningkat pesat. Kemudian, Qin Chen pun mengajak Lin Tian pergi ke aula harta karun untuk mencari sebuah senjata. Meskipun sebenarnya Lin Tian lebih menyarankan ke toko lain, dikarenakan semua benda yang dijual di tempat itu terbilang sangatlah mahal. Sesampainya di dalam aula harta karun itu, mereka pun langsung pergi melihat-lihat semua jenis senjata ditemani oleh seorang pelayan.
Namun karena kualitas senjata yang dijual kurang baik menurut Qichen, ia pun terus-terusan meminta pada si pelayan untuk mengeluarkan semua senjata yang dijual di tempat tersebut. Hal itu pun membuat si pelayan sangat kesal dan melaporkannya kepada seorang manajer bernama Xu Zeng. Alhasil, Xu Zeng yang marah akhirnya memanggil penjaga untuk mengusir mereka berdua. 徐管事，有何吩咐？就给我打断他们的双腿，有事儿也照打不误。 Akan tetapi, setelah mendengar nama Qichen yang merupakan murid nomor 1 Akademi Tianxing, Xu Zeng pun menarik kata-katanya dan dengan senang hati mengantar mereka untuk melihat-lihat semua senjata yang ada di lantai 2 Aula Harta Karun. Ternyata, di tempat itu sedang diadakan sebuah perjudian harta karun yang dihadiri oleh beberapa anak bangsawan termasuk Li Guangfeng. Dan tujuan mereka menghadiri perjudian itu adalah untuk memikat hati seorang putri bernama Yan Ruyu. Namun Qichen tidak tertarik bergabung dan memilih untuk melanjutkan mencari senjata. 没什么兴趣。都是上好的二阶长剑。 Akan tetapi, karena senjata itu tak ada yang cocok dengannya, maka Qichen pun memutuskan menggunakan uangnya untuk membeli bahan obat-obatan. Para bangsawan yang melihat hal tersebut mengejek Qichen sebagai anak miskin yang tidak punya uang. Bahkan ada salah satu bangsawan itu bernama Ge Zuge mengatakan bahwa ia akan memakan meja jika Qichen mampu membeli barang-barang di aula harta karun. Akan tetapi, mereka terkejut ketika Qichen memiliki cincin penyimpanan dan mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membeli bahan obat-obatan tersebut. 就将这桌子吃下去。 Alhasil, Gizuge pun harus menelan perkataannya sendiri dan dipermalukan oleh teman-temannya. Singkat cerita, perjudian itu pun akhirnya dimulai, di mana Qichen menyadari bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh aula tersebut hanyalah barang-barang yang tidak berharga. Sedangkan Ginzugi pun memulai perjudian itu dan mendapatkan sebuah batu geopesona yang menurut seorang penilai bernama Yang Yan harganya sekitar 50.000 perak. Karenanya, ia kemudian memberikan benda tersebut kepada Yan Yuri untuk membuatnya terpikat. Di sisi lain, seorang bangsawan lain bernama Liang Pen tidak terima melihat Ginzugi mendekati Yan Ruyo. Akhirnya memutuskan untuk membeli dan mendapatkan sebuah benda yang bertuliskan pola array. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.